Oke, kembali lagi di tutorial tentang widget for Flutter. Di sini kita akan bahas terkait widget button, dan button itu sebenarnya banyak kalau di Flutter. Untuk kali ini kita akan bahas tentang elevated button, button yang mengambang. Oke, kita langsung aja bikin layoutnya di center, di bagian body, kemudian catnya langsung mengarah ke elevated button. Untuk elevated button ini dia mempunyai argumen require 2. Ada on press dan child. On press untuk aksi ngeklik dan child untuk tampilan view di buttonnya, biasanya pakai teks. Oke, untuk on press ini tipenya adalah function. Kita bisa bikin anonymous function seperti ini, kemudian childnya kita bikin teks, kemudian teksnya misalkan click me. Nah, ini jadikan click me kita jadikan konstan, kemudian kita kasih koma biar ke bawah, save, dan tampilannya seperti ini. Jadi ada mengambang kayak gitu ya. Jadi kalau kita arahin kursor, kalau di desktop contohnya atau di web kan ada kursornya. Kalau kursornya di sini nanti akan otomatis ada efek shadownya gitu. Ini memang dari bentuk elevation button gitu, jadi mengambang, jadi jelas bakal ada kayak gitunya. Nah, kalau kita klik, nah seperti itu efeknya. Nah, untuk ngecek bagian on press apakah on press nyala atau tidak, kita bisa print di sini, misalkan print click it, save, kemudian kita bisa lihat di debug console, dan ini kita klik, muncul klik di sini. Oke, 3 kali klik. Nah, jadi biasanya untuk elevated button ini untuk fungsi sebuah aksi yang kita lakukan, seperti contoh ada kasus CRUD data, kita ingin menambahkan, ingin nyimpan, itu biasanya pakai button, tinggal diklik, terus ini eksekusinya di on press, kemudian child untuk view-nya. Nah, kemudian kalau dulu sebelum Flutter 2 gitu kalau nggak salah, namanya itu sebelum elevated button adalah raise button, dan properti-propertinya lumayan banyak. Jadi kita bisa akses langsung, misalkan kita mau kasih warna childnya seperti apa, atau kita mau kasih warna backgroundnya seperti apa, itu langsung ada nama atributnya di sini, ada nama argumennya. Tapi kalau sekarang enggak, kalau kita ingin styling kita harus ke style di sini, style dulu, terus tipenya adalah button style. Nah, di button style ini kita bisa akses langsung, baru ada color ininya gitu. Hanya cuman saja di sini nggak bisa langsung akses ke data seperti colornya atau data paddingnya, enggak, tapi harus melalui material state property dulu. Misalnya kita mau ngerubah warna background color, nah di sini udah kelihatan, jadi tipenya itu ke material state property, baru kita bisa akses color gitu. Jadi nggak bisa langsung ke color, harus ke material state property. Jadi ini kita copy dulu, kemudian di sini kita paste. Di sini ada 3 tipe, ada all, ada resolve, ada resolve s, sama resolve with. Nah, ada penjelasannya. Yang sering saya pakai itu yang pakai menggunakan resolve with. Kemudian di sini ada function anonymous function yang punya satu parameter namanya state, tipenya adalah state material state. Jadi dari state ini state dot states. Nah, kita bisa cek di sini. Ada fungsi-fungsinya juga. Kita bisa cek seperti elemen, fold, kemudian dan lainnya gitu ya. Kemudian kalau kita nggak lakukan pengecekan statusnya kayak gimana, mau bentuknya dia lagi mengambang atau lagi aktif atau gimana, kita langsung set aja warnanya. Itu kita bisa langsung return colors, karena tipe dari material state-nya di sini adalah colors untuk background ya. Misalkan warna hijau, green, seperti ini. Save. Nah, baru bisa berubah. Jadi harus ke material state dulu. Kalau sekarang kita koma dulu.
Terus selain background kita mau ganti warna foregroundnya atau si childnya itu teks. Jadi selain merubah dari kalau dari teks kita bisa atur di styling di sini text style. Nah di button juga ada, cuman di sini nggak ke teksnya, lebih ke chatnya. Kalau chatnya di sini dibungkus pakai row, misal ini kita bungkus pakai row, kemudian di sini kita pakai icon, dan di sini adalah icons add misalkan, save. Nah seperti ini. Kemudian ini elevated center, oke. Row-nya main size min, save. Oke. Terus kita pengen selain merubah warna teks juga merubah warna icon. Nah daripada satu-satu di textile dan terus di sini kita aktifkan juga color di icon, nah mending di sini aja. Jadi semua catnya bakal berubah warnanya di foreground. Tipenya sama, material set property, kemudian kita akses ke color. Ini kita bisa copy paste di sini, kita ganti mau jadi warna apa. Misalkan kita mau ganti jadi warna hitam, black, save. Nah, jadi semua child warnanya berubah jadi hitam. Biar lebih jelas, gedenya kita agak cerahin 300. Nah seperti ini, klik me. Jadi daripada satu-satu textile kemudian color di icon color, jadi kita bisa pakai foreground yang ada di style button style. Untuk yang lainnya pun sama, jadi harus ke material state property. Cuman teman-teman bisa lihat di sini di dalam material state property ada apa, size. Oh berarti nanti dia bisa pakai size. Kalau di padding material state property baru ke RJ insert geometry. Seperti itu. Nah kemudian untuk penggunaan icon di button, selain custom, ini kan masuknya ke kategori custom. Kalau di chart kita masukin row atau kita bisa masukin kolom di button itu. Nah kita bisa menggunakan teks yang icon yang disediakan sama si buttonnya. Ada fungsinya. Jadi kita bisa singkat dalam penulisannya nggak pakai row. Di elevated button kita akses di sini fungsi icon yang mereturn button, ada icon dan ada chart juga. Cuman chartnya lebih ke label di sini yang biasa dipakai untuk teks. Kemudian kita bisa masukin di sini icon dan icons.add ini constant save. Tuh. Seperti ini. Cuman di sini untuk space-nya itu lebih udah ada pengaturannya. Jaraknya segini gitu. Tapi kalau pengen lebih custom, teman-teman ubah kembali ke bentuk semula elevated button awal, kemudian style childnya ganti jadi row atau jadi kolom, kemudian teman-teman bebas mengekspresikan space-nya dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian untuk elevated button. Sampai jumpa di video selanjutnya.